ngebawain satu cerita yang fresh banget, dan cerita ini datang dari sepasang suami istri yang baru aja nikah sebelum puasa kemarin. Nama mereka berdua ini akan aku samarin, laki-laki namanya Arya dan perempuan namanya Lia. Arya ini perantau dan dia itu berasal dari satu desa terpencil di daerah Sumatera Tengah yang maaf banget aku nggak bisa spill nama desanya apa. Hubungan mereka ini semacam ditentang atau nggak disetujui lah sama keluarga si Arya ini sebenarnya. Karena ibunya si Arya ini expect Arya itu untuk nikah sama wanita lokal yang ada di desanya dia. Jadi momen lebaran kali ini bagi Arya itu adalah satu momen penting di mana dia akan mengenalkan si Lia kepada seluruh keluarga besarnya yang ada di kampung. Si Arya ini pekerjaannya itu sebagai store manager di salah satu toko brand gitu. Dia ini baru dapat cuti libur itu di jam 12 siang H-1 sebelum lebaran. Sedangkan nih kalau misalnya si Arya itu berangkatnya siang, mereka itu estimasi sampai di desanya si Arya itu sekitaran pukul 4 subuh. Karena waktunya itu terlalu mepet, Arya ini nelpon pamannya yang ada di desa dan nanya ada gak sih alternatif jalan lain yang bisa lebih cepat. Si pamannya ini bilang ada, dan jalan itu tuh baru gitu loh, dan dia bisa memangkas waktu 2-3 jam lebih cepat. Jadi tanpa pikir panjang, Arya ngomong lah ke istrinya, dan istrinya langsung googling gitu loh di Google Earth, dan dia ngeliat lokasi yang dijelasin sama si pamannya Arya ini tadi, itu di Google Earth itu sebenarnya masih kayak hutan belantara, hutan lindung gitu loh. Mereka ini kemudian berangkat ini jam 2:30 sore, mereka mulai start berangkat, dan mereka sampai di persimpangan itu 1 jam setelahnya. Jadi ada simpang kecil di mana jalannya itu tuh kayak masih baru banget, jalan tanah, kerikil, dan di samping-sampingnya itu banyak semak belukar. Lia ini berulang kali ngomong sama Arya, kenapa sih kita nggak lewat jalur utama aja udah? Tapi si Arya bilang, no, aku maunya tuh cepat, aku maunya kita tuh sholat id bareng besok. Jadi mereka berdua ini berkendara lewat jalan yang tadi dikasih tunjuk sama si pamannya. Sampai di jam 5:30 sore, mereka menepi sebentar. Mereka itu menepi karena mobil yang mereka kendarai itu overheat atau panas. Kalau mereka paksa, itu mobil bisa berasap, mogok, dan segala macamnya. Jadi mereka berdua berhenti, meriksa kap, terus ngisi air radiator sama air yang ada. Dan Arya bilang kalau mereka tuh butuh air lagi untuk mendinginkan mesinnya. Si Lia nih googling, ternyata nggak jauh dari sana itu ada kontur anak sungai. Kayak ada tebing nurun gitu, nggak terlalu curam. Walaupun semak belukar di bawah sana, si Lia ini bilang kalau dia setuju untuk masuk ke sana. Jalan dikit lah untuk turun ke anak sungai dan ngambil air 2 botol aja cukup gitu. Turunlah si Lia pelan-pelan. Dari jauh Lia itu udah ngeliat nih anak sungai yang gak terlalu lebar memang. Nah dia berhentilah di situ, dia ngisilah 2 botol airnya dia tadi sampai penuh. Pas dia lagi ngisi, dia tuh ngedenger kayak suara sayup-sayup kayak orang bisik-bisik gitu loh. Tapi lumayan teratur. Setelah Lia ngisi penuh airnya tadi, dia langsung melipir sebentar, dan dari balik celah pepohonan dia tuh ngeliat itu literally ada 7 orang ngelingkerin sesuatu, nggak tahu di tengahnya itu ada apa, dan 7 orang yang lagi berdiri ngelingker itu bareng-bareng tuh kayak gini. Jadi mereka itu barengan itu ngegerakin badan dan kepala mereka itu intens, terus menerus, dan mereka itu terdiri dari 3 orang perempuan dan 4 orang laki-laki. Lia di situ yang udah ngelihat itu, mereka komat kamit nggak jelas, itu langsung pergi dari sana, nggak peduli apa yang mereka lakukan, pokoknya Lia tahu kalau itu tuh aneh. Gitu dia ketemu sama suaminya, dia langsung ngejelasin kalau misalnya dia ngelihat sesuatu yang aneh di bawah sana, dan Lia insist untuk mutar aja lah kembali lewat jalan utama. Di situ Arya langsung emosi, dia marah kenapa si Lia ini justru malah mempermasalahkan sesuatu yang sebenarnya nggak perlu dipermasalahkan. Arya tetap berpikiran positif, mungkin aja itu tuh orang-orang lokal yang lagi ngelakuin adatnya mereka dan memang tidak seharusnya diganggu. Lia yang nggak bisa ngapa-ngapain lagi lah dengan kekeras kepalaan suaminya ini yang manut aja, dan akhirnya mereka meneruskan perjalanan mereka tidak lama setelah mobil mereka itu baik lagi. Perjalanan mereka itu lumayan lancar aja sampai di jam 10 malam. Mereka masih melewati jalan sempit yang sama. Si Arya ini tiba-tiba ngomong kalau dia tuh lapar dan dia pengen makan. Dan dia pengen berhenti sebentar, sekedar istirahat sebentar, dan juga mau pipis. Dia kan gak nyaman ya, karena di sekitaran mereka itu literally itu hutan belantara. Dan dia gak nyaman kalau harus turun di tengah-tengah situ gitu. Terus Arya bilang nih kalau misalnya nanti ada rumah
Kecil, nggak apa-apa kita berhenti aja di situ numpang istirahat sebentar sama numpang buang air. Gak lama sesudah itu mereka nemu lah nih ada satu pondok kecil di pinggir jalan, yang mana di belakang pondok itu kak ada rumah yang atapnya itu dari jerami dan pakai lampu semprong yang zaman dulu itu. Jadi berhentilah mereka di situ. Terus si Arya dengan pelan dia ketuklah pintu rumah itu dan keluarlah seorang ibu-ibu ya perawakan biasa. Di situ dia ngejelasin kalau dia mau numpang pipis sebentar. Terus ibu itu udah ramah lah, malah mempersilahkan mereka masuk. Si Lia ini duduklah nih di ruang tamu. Sedangkan suaminya itu masuk ke dalam kamar kecil, kamar mandi, dan si ibu tadi tuh masuk nggak tahu kemana. Lia kan nunggu di ruang tamu tuh duduk di kursi kayu. Nah, dari balik satu kamar kecil yang ada di rumah itu keluarlah satu pria, usianya itu kayak 29 tahunan gitu, masih muda, dan dia itu bawa kotak dari kayu dan Lia familiar dengan orang itu. Laki-laki itu adalah salah satu anggota dari gerombolan orang aneh yang melakukan ritual di sungai yang Lia temui tadi. Dia dengan kotak kayunya dia yang ada di tangan itu langsung narok kotak itu ke atas pahanya Lia, dan tiba-tiba aja dia ambil tangannya Lia terus langsung disayat gitu pakai pisau kecil, dan darahnya itu kan otomatis langsung netes gitu ke bawah gitu kan, dan dia langsung ngucapin sesuatu yang bahasanya itu hampir Lia nggak ngerti. Intinya dia bilang kalau benda ini jangan dibuang. Dia yang tahu kalau itu udah beneran salah, itu nggak lama setelah suaminya tuh keluar dari kamar mandi, langsung ditariknya tangan suaminya dan langsung diajak pergi dari sana. Lia bahkan nggak sempat noleh ke belakang lagi, pokoknya dia langsung masuk ke dalam mobil dan minta suaminya langsung berkendara secepat mungkin. Di dalam mobil Lia menceritakan lagi nih ke suaminya nih kalau misalnya dia tangannya tadi tuh disayat, terus kotak aneh tadi. Arya yang lagi berkendara ingat cerita istrinya itu, ini pasti udah hal yang gak bener nih, pasti lagi terjadi nih sekarang. Dan Arya nih yang lagi nyetir tuh langsung diambilnya kotak kayu tadi, dan kotak itu tuh gak ada penutupnya. Di dalam kotak itu ada kayak ranting pohon yang dibentuk kayak orang-orangan dan diikat pakai pita warna merah gitu. Dan ada tetesan darah bekas darahnya si Lia tadi di dalamnya. Arya yang panik di situ langsung ngambil boneka tadi, diremes-remesnya boneka tadi, terus langsung dilempar keluar jendela, dibuang gitu aja. Ya dia takut lah nanti ada apa-apa sama istrinya gimana gitu. Dia langsung berpikiran negatif dan berpikiran aneh pada waktu itu. Perjalanan mereka pun dilanjut dan mereka masih belum keluar juga. Pas pukul setengah 12 malam nih, itu di depan mereka tuh kayak ada lubang yang agak gede. Sebelum mereka turun hati-hati ke lubang itu, kayak mereka kan harus berkendara pelan-pelan melewatinya. Itu mobil mereka mogok lagi, overheat lagi. Akhirnya mereka nepi sebentar, dan ada air yang tadi sore sempat Lia ambil kan di dalam botol. Itu Arya ambil dan dia dinginkan lagi lah mesin mobil di situ. Dia buka kap mobilnya kan, sedangkan Lia tuh kan ada di dalam mobil tuh. Terus Arya masuk nih ke dalam mobil, terus dia bilang, "Aku mau ngetes dulu mobilnya." Lia tiba-tiba aja keluar dari mobil nih tanpa ngomong apa-apa, keluar aja dia. Terus Arya keluar dari mobil terus ngeliat istrinya itu berdiri di depan pintu mobil itu ngebelakangin dia. Dari belakang itu tangannya itu kayak gini nih. Dan itu ada suara erangan kayak erangan sesuatu. Pas Arya manggil Lia dari belakang. Lia? Dek, kamu gak apa-apa? Kamu ngapain? Itu Lia, tangannya kayak gini, sambil kayak gini, megang kayak ranting kayu gitu. Terus dia nyalain kayak gini. Di tangan Lia itu ada seekor tupai yang udah kayak sekarat gitu. Yang dipegang sama Lia itu ternyata kayak ranting pohon yang agak keras. Nggak tahu dia dapatnya dari mana, dan secepat itu seluruh matanya Lia itu udah jadi hitam. Setengah mukanya dia itu udah penuh dengan puncratan dari si tupai tadi. Terus dia nyarinya itu sambil masih kayak gini. Dia ngomong sama suaminya, "Mas, mau gabung nggak?" Dia ketawa, dan itu langsung Arya nyamperin istrinya terus langsung disadar-sadarinnya gitu. Lia, sadar Lia. Tapi Lia malah berteriak histeris terus langsung loncat ke balik semak-semak. Arya udah panik dan ketakutan setengah mati. Dia udah tahu nih ada yang salah dari istrinya. Dia langsung nutup kap mobil, langsung masuk ke dalam mobil terus dikunci mobil itu. Dia langsung nelpon pamannya di situ. Untung aja ada sinyal. Dia ngejelasin situasinya, dia minta jemput sama pamannya di situ, minta iringin sama pamannya. Pamannya nanya-nanya berapa lama dia udah jalan, terus ada belok-belok apa enggak, terus apa aja yang kalian temui. Dan pamannya minta si Arya ini untuk tetap ada di mobil dan jangan keluar nyamperin istrinya dulu. Itu si Arya nungguin kedatangan pamannya itu sekitaran 1 jam. Selama 1 jam itu, Lia, istrinya itu ngelilingin mobil sambil ngetok-ngetokin pintu kaca dan sekitaran mobil itu pakai ranting yang keras yang ada darahnya tadi itu kayak gini. Dan dia minta suaminya tuh untuk keluar nyamperin dia. Situasi malam itu pokoknya udah
parah dan kacau banget. Itu si Arya udah nangis kejer di dalam mobil. Dia tuh ragu, dia antara dia mau buka pintu atau dia tetap di situ ngikutin saran pamannya. Karena Lia ini benar-benar beringas, dia terus mukulin mobil itu dan maksa Arya untuk keluar, dan Arya tahu kalau dia keluar, Lia pasti nyakitin dia. Arya tetap insist nunggu di mobil sampai 1 jam kemudian itu pamannya datang, 2 motor, 3 orang. Ketika pamannya turun, dia langsung ngejar si Lia yang ngeberontak setengah mati dan nyakitin siapapun yang dia temui di situ. Tangan dan kaki Lia tuh diikat. Lia masih terus ngeberontak sampai akhirnya, mohon maaf, itu pamannya Arya langsung mukul belakangnya si Lia sampai dia tuh gak sadarkan diri. Tangan dan kaki Lia kan diikat, terus dimasukin ke dalam mobil, ditaruh di kursi belakang, dan mereka harus benerin mobil itu sekitaran 10-15 menit sebelum mereka tuh berangkat. Karena kan tadi mobil Arya kan mogok. Mereka bersama ngebawa Lia itu ke kampung halamannya Arya, dan mereka tiba di kampung halamannya Arya itu sekitaran pukul 5:30 pagi. Pas waktu mereka tiba itu, masjid-masjid sudah mengumandangkan takbiran, dan warga-warga tuh udah pada bangun, udah siap-siap karena hari itu adalah hari pertama Lebaran. Tapi tujuan dari rombongan ini tadi bukan ke rumahnya keluarga besar si Arya, bukan juga ke masjid, tetapi ke satu rumah dukun yang bisa mengobati hal-hal seperti ini. Pas mereka tiba di sana, itu ada seorang kakek tua yang langsung ngebopong si Lia, dan Lia itu ditaruh di atas dipan gitu. Lia di situ sudah sadar, dan ketika dia sadar dia langsung nyakitin dirinya sendiri. Lia nyakar-nyakarin tubuhnya sendiri, terus kayak ngebentur-gebenturin kepalanya. Itu Pak Dukun langsung ngelakuin ritual. Di situ dia langsung ngambilin kayak kemenyan gitu, asap, terus dihembusin ke Lia. Terus air nggak tahu air apa, pokoknya disiramin ke Lia tapi juga nggak mempan. Lia tetap ngeberontak, matanya masih hitam, dan juga dia teriak-teriak histeris. Arya ngedampingin Lia seharian penuh, dimana ketika di sore harinya tuh Pak Dukun bilang kepada Arya dan juga keluarganya yang datang di situ kalau dia tidak sanggup untuk menyembuhkan Lia. Dia bilang demon yang merasukin si Lia itu sangat kuat dan tidak bisa dia lepas. Dan saat ini apa yang terjadi pada Lia adalah hanya raganya yang terjaga, tetapi jiwanya sudah tidak ada sama sekali, dan hanya dirasukin sama si demon yang jahat itu tadi. Si dukun ini dia heran kenapa Lia tuh bisa dapat pengaruh ilmu hitam sebesar itu dan sejahat itu. Di hari ketiga Lebaran, Lia tidak bisa ditolong, dia meninggal dunia. Dan jenazah Lia dikembalikan ke daerah asalnya dan dimakamkan di sana. Sampai saat ini Arya masih merasa sangat bersalah atas apa yang terjadi. Dia nyesel kenapa nggak dari awal dia dengerin istrinya. Dan pada satu waktu belum lama ini Arya kembali melintasi jalur yang sama dan tidak menemukan rumah yang pernah mereka singgahi malam itu. Arya juga sempat berhenti di tempat lokasi pertama mereka mogok, dan di tepian sungai yang Lia bilang itu hanya ada ranting pohon aja.